Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo atau yang dikenal dengan nama Buya Hamka, lahir di Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari tahun 1908 dan wafat pada 24 Juli tahun 1981 di Jakarta. Merupakan anak pertama dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Siti Sofiyah. Beliau adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia. Beliau berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Buya Hamka ini dikenal sebagai salah satu tokoh agama asal Sumatera Barat. Tidak hanya sebagai tokoh penyiar dakwah Islam, Buya Hamka juga dikenal sebagai wartawan, penulis, sastrawan, dan budayawan. Diketahui Buya Hamka berasal dari keluarga yang taat beragama dan memiliki kedekatan dengan generasi pembaruan Islam di Minangkabau. Masa kecil Buya Hamka. Sejak kecil, Buya Hamka telah mendapatkan pelajaran mengenai agama dari kedua orang tuanya. Hamka menerima pelajaran dasar agama dan membaca Al-Quran langsung dari ayahnya. Selanjutnya, saat usia Hamka menginjak usia 6 tahun, ayahnya mengajaknya untuk berpindah ke Padang Panjang. Lalu di usia yang ke-7, Buya dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah desa. Menginjak usia yang ke-10 tahun, ayahnya mendirikan lembaga pendidikan yang diberi nama Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di tempat inilah Buya Hamka mendapatkan pembelajaran ilmu agama dan bahasa Arab langsung dari ayahnya. Selain belajar di lembaga ayahnya, Hamka juga mendalami peran pendidikan di sekolah diniyah yang terletak di Parabek. Selama mengenyam pendidikan, Hamka belajar kepada berbagai guru, di antaranya Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Muda Abdul Hamid, Sultan Marajo, dan Zainuddin Labai El-Yunusi. Berbeda dengan lembaga pendidikan milik ayahnya yang masih langsung konsep tradisional, di lembaga sekolah diniyah inilah, Buya Hamka mulai diperkenalkan dengan bentuk lembaga pendidikan Islam secara modern. Di lembaga inilah, Hamka belajar tentang sistem pendidikan dengan acuan kurikulum pendidikan. Awal perjalanan Buya Hamka. Di usia yang mulai memasuki remaja tepatnya 16 tahun, Buya Hamka sudah melanglang buana meninggalkan tanah kelahirannya ke Yogyakarta guna memperluas cakrawala keilmuannya. Selama di Yogyakarta inilah, Hamka diperkenalkan dengan organisasi Serikat Islam. Selama belajar di Yogyakarta, Hamka mulai melihat adanya perbedaan paham Islam di tanah kelahirannya dengan di Yogyakarta. Menurutnya, Islam yang di Minangkabau cenderung bersifat statis, berbeda dengan yang di Yogyakarta yang lebih cenderung dinamis. Merasa haus dengan cakrawala keilmuan, Buya Hamka meneruskan rihlahnya menuju Pekalongan untuk belajar dengan iparnya, yang dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Perjalanan dakwah Buya Hamka. Merasa sudah cukup mengantongi ilmu yang telah diembannya, Buya Hamka pulang kembali ke tanah kelahirannya dengan membawakan semangat modernisme tentang wawasan Islam. Atas hal inilah, Hamka membuka kursus pelatihan pidato di Padang Panjang dengan tujuan untuk memperkenalkan konsep Islam yang lebih modernis. Tidak hanya itu, Buya Hamka juga mendirikan sekolah yang diberi nama Tabligh School. Tujuan didirikannya sekolah ini adalah untuk mencetak para mubalik Islam. Karena adanya masalah operasional, sekolah ini tidak dapat berjalan lama. Selanjutnya, Buya Hamka ditugaskan oleh Muhammadiyah untuk mengikuti Kongres ke-11 di Sulawesi Selatan. Salah satu hasil kongres tersebut adalah menghidupkan kembali sekolah yang pernah dirintis olehnya. Tabligh School kembali dihidupkan, namun dengan nama yang berbeda, yaitu Kulliyatul Mubalighin. Tujuan pembentukan lembaga yang baru ini juga tidak berbeda dengan sebelumnya, hanya masa pendidikannya yang berbeda, yaitu 3 tahun. Selain sebagai tokoh pembaru Islam, Buya Hamka juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang aktif melahirkan karya-karya tulisan. Karya-karya karangan Buya Hamka antara lain Tasawuf Modern dan Lembaga Budi, Falsafah Hidup, Tafsir Al-Azhar Juz 1 hingga 30, Islam dan Adat Minangkabau, Studi Islam, dan lain-lain. Jejak karir Buya Hamka. Ia diketahui pernah berkarir di banyak bidang, terutama yang berkaitan dengan penulisan dan agama Islam. Setelah pulang dari Mekah, Hamka bekerja sebagai penulis di majalah Pelita Andalas, Medan, Sumatera Utara. Ia pun banyak membuat karya tulisan dan artikel. Karirnya semakin meluas karena nama Abdul Malik Karim Amrullah
dipilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pertama pada tahun 1975 dan menjabat selama 5 tahun. Tahun-tahun sebelumnya, ia juga pernah memimpin anggota Majelis Darurat Masa Pendudukan Jepang untuk menangani persoalan pemerintah dan Islam. Penghargaan Buya Hamka. Kiprahnya di berbagai bidang ini membuat ketokohan Buya Hamka banyak dikenal orang berkat pemikirannya yang membawa pengaruh baik serta menciptakan sejumlah karya. Ilmu pengetahuannya tinggi, berkarakter peduli kepada sesama umat, menjadikannya tidak hanya terkenal di kalangan nasional saja, melainkan hingga ke Malaysia dan Timur Tengah. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak pernah mengatakan bahwa Buya Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan bangsa Asia Tenggara.